Anissa Setiawardani, Dita Wahyuningsih. Ya, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, ada yang masih ingat kemarin kita bahas tentang apa? Taubat. Ya, tentang contoh-contoh taubat ya, yang kita jadikan kelompok. Yang pertama, ada gambar apa ya? Minuman keras. Ya, orang yang sedang bermabuk-mabukan dan minum minuman keras. Yang kedua, ya, orang tua yang sedang menasihati anaknya. Tiga, ya, orang yang berkelahi atau anak-anak yang sedang berkelahi. Empat, ya, ada sekelompok teman yang sedang membuli teman lainnya. Yang kelima, iya, itu adalah contoh-contoh perilaku yang tidak baik yang kemudian mereka bertobat kepada Allah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perilaku taubat. Ya, kalian nanti akan menganalisis tentang perilaku taubat. Nanti Ibu akan berikan cuplikan sebuah video ya. Di tujuan ini ya, kalian melihat video nanti ya, diharapkan kalian semua dapat membiasakan diri untuk bertobat pada setiap harinya ya. Nanti Ibu akan tayangkan. Sebelumnya kita akan membahas dulu tentang cara membiasakan diri untuk bertobat dan perilaku tobat tersebut. Ya, silakan lihat di layar monitor. Ibu akan tampilkan tentang dampak positif perilaku taubat. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang taubat, sekarang dampak positif perilaku taubat. Ya, diharapkan ketika nanti kalian sudah tahu dampak positifnya, kalian bisa mengambil hikmah dari perilaku taubat tersebut. Ada dua ya dampak positif perilaku taubat. Yang pertama, bagi orang lain. Ya, bagi orang lain itu dampak positifnya apa? Yang pertama, lambat laun akan mengembalikan nama baiknya. Di dalam masyarakat, nama baiknya akan pulih kembali karena tidak lagi melakukan dosa karena sudah bertobat kepada Allah. Nanti lambat laun nama baiknya akan kembali lagi dan diterima oleh masyarakat. Yang kedua, hilangnya kecemasan keluarga dan ketika kita melakukan dosa, contohnya mencuri, keluarga dan masyarakat akan cemas. Iya, ya. Keluarga dan masyarakat akan cemas dengan kehadiran kita. Tapi ketika sudah bertobat, ya, maka kecemasan keluarga dan masyarakat itu akan hilang. Itu dampak positif dalam tobat bagi orang lain. Bagi pelakunya sendiri, bagi orang yang bertobat, ya, dampaknya itu apa? Yang pertama, memperoleh semangat dari gairah hidup. Iya, karena apa? Merasa tobatnya, mengharapkan bahwa tobatnya itu akan diterima oleh Allah, sehingga dosanya bisa bisa diampuni oleh Allah. Yang kedua, dapat memperoleh jalan yang benar. Jika seseorang sudah
bagi kelompoknya. Silakan kalian analisis tentang video tersebut tentang orang yang bertaubat. Ya, sekarang Ibu akan menampilkan video tentang orang yang taubat. Nanti Ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk menganalisis tentang video yang akan Ibu tayangkan. Nanti akan presentasi satu-satu tiap kelompoknya. Sebelumnya Ibu akan bagi kelompoknya terlebih dahulu. Ibu akan tayangkan videonya, silakan disimak untuk nanti bisa dianalisis bersama kelompoknya. Dahulu kala semasa Nabi Musa alaihissalam, hiduplah seorang pencuri yang sudah selama 40 tahun menekuni dunianya. Ia menyesali perbuatannya dan ingin bertaubat. Ya Allah, betapa banyak dosa. Ya Allah, ampunilah dosa aku dan aku kesempatan untuk bertobat. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku. Jika Nabi Musa terlalu suci bagimu, sebaiknya aku mencari kesalahan dari itu saja. Semoga ada pula kebaikan apabila aku ya. Sudah mencuri kebaikan dan jangan dia berucap lagi. Aku harus bergegas. Aku harus bergegas. Ada apa ini? Nabi Allah, aku sedang ingin bertobat dan aku ingin menjalani hidup baru dalam cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berkata, wahai Nabi, orang ini masalah berbohong. Jangan, itu hanya siasat untuk menjadi kita. Demi Allah, Nabi Musa, aku tidak seperti apa yang beliau katakan. Aku ingin benar-benar bertobat. Baiklah, aku baru saja menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai masalah. Wahyu ini berisi Allah menerima taubat dari orang yang tulus memohon ampun. Sesungguhnya kebenaran itu hanya Allah yang tahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubat yang tulus dari orang itu dan telah mengampuni dosa-dosanya setelah 40 tahun. Dan sesungguhnya Allah juga telah menghapus pahala semua amal ibadah dikarenakan keangkuhan dan kesombongan yang menguasai hati. Ya Allah, terima kasih atas anugerah-Mu ini. Nah, itu cerita tentang seorang pencuri ya yang ingin bertobat kepada Allah dan akhirnya apa? Allah mengampuni dosanya. Itu cerita tentang orang yang mencuri. Nah, sekarang silakan kelompoknya untuk menganalisis tentang video yang sudah kalian lihat tadi bersama-sama ya. Apa isi dalam video tersebut? Ya, waktu sudah habis untuk diskusinya. Waktunya sekarang untuk mempresentasikan masing-masing kelompok tentang tugas yang tadi sudah Ibu perintahkan ya. Mulai dari kelompok 1, silakan untuk mempresentasikannya. Ya, mari kita dengarkan presentasi dari kelompok 1 tentang video yang sudah kalian lihat tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama saya Fasil. Perkenalkan nama saya Akbar. Video tadi menceritakan seorang pencuri yang mencuri selama 40 tahun dan ingin bertaubat dengan taubat yang
beri tepuk tangan untuk presentasi kelompok 1. Ya, terima kasih atas presentasi kalian semua. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari kisah tadi? Bahwa dengan tobat yang sungguh-sungguh, Allah pasti akan menerima tobat kita. Satu lagi, kita tidak boleh sombong. Iya, kita tidak boleh sombong atas apa? Kebaikan yang sudah pernah kita lakukan. Belum tentu kebaikan itu adalah menjadikan pahala buat kita. Kalau kita melakukan sesuatunya itu tidak ikhlas. Nah, dengan adanya video ini diharapkan kalian bisa membiasakan diri untuk bertobat setiap harinya, ya, sehingga tidak meremehkan dosa sekecil apapun, ya. Kalau ada kesalahan langsung meminta, ya, langsung meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Bahwa Allah akan menerima tobat orang yang sungguh-sungguh dalam taubatnya. Nah, selesai untuk pembahasan taubat kali ini. Akan dilanjut dengan materi berikutnya. Sudah dulu? Paham semua? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya materi ini Ibu cukupkan dulu untuk pertemuan